Citra Septian Dini Baskoro dengan NPM 170310250010. Halo semuanya, perkenalkan saya Korinis Binia, biasa dipanggil Rina, dengan NPM 1703110250014. Halo semuanya, perkenalkan saya Syahlan Nurul Budiman dengan NPM 1703110250020. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syawalida Altafia Syakirah dengan NPM 1703110250027. Parasite merupakan sebuah karya film yang disutradarai oleh Bong Joon-ho pada tahun 2019. Film ini menggambarkan realitas ketimpangan sosial di Korea Selatan melalui kisah dua keluarga, yaitu keluarga Kim yang hidup dalam kemiskinan ekstrim di ruang bawah tanah sempit, dan keluarga Park yang hidup mewah di rumah modern di kawasan elit. Keluarga Kim mulai memasuki kehidupan keluarga Park melalui serangkaian kebohongan agar masing-masing dari mereka bisa bekerja di rumah itu. Awalnya, mereka menikmati perubahan nasib, tetapi situasi berubah ketika rahasia keberadaan penghuni lain di ruang bawah tanah rumah Park terbongkar. Konflik sosial dan emosi antar kelas pun berujung pada kekacauan dan tragedi. Film ini bukan sekedar cerita tentang penipuan, melainkan cerminan sistem sosial yang timpang dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat. Ketidakberfungsian sosial dari film ini bisa dilihat dari, yang pertama, ada kesenjangan kelas sosial. Dari film tersebut dapat dilihat bahwa adanya kesenjangan kelas sosial yang sangat tajam perbedaannya, yaitu keluarga Kim yang berada di kelas sosial bawah dengan kondisi rumah yang kumuh, lembab, dan kotor. Selain itu, rumah mereka pun berada di pelosok. Bahkan mereka sulit mendapatkan pekerjaan sehingga mata pencaharian mereka tidak tetap. Sedangkan keluarga Park yang merupakan keluarga yang sangat berkecukupan dengan rumah modern yang besar, luas, dan bersih, memiliki berbagai macam fasilitas seperti mobil dan taman pribadi, serta memiliki pembantu rumah tangga. Selain itu, pendapatan dari keluarga Park ini sangat stabil karena ayahnya bekerja sebagai eksekutif di perusahaan besar berbasis teknologi. Dari kedua kondisi keluarga tersebut memperlihatkan adanya kondisi kesenjangan sosial. Menurut teori konflik Karl Marx, hal ini menggambarkan benturan antara kelas borges dan proletar. Ketimpangan ini mengakibatkan lahirnya konflik dan dehumanisasi. Yang kedua, ada penyimpangan sosial atau deviansi. Dalam film tersebut memperlihatkan scene keluarga Kim yang menipu keluarga Park dengan membuat dokumen palsu, melakukan segala cara curang untuk memecat pegawai lama, dan memanipulasi situasi untuk keuntungan keluarga mereka. Hal ini termasuk dalam penyimpangan sosial terorganisir karena dilakukan secara bersama-sama dan memiliki rencana yang matang. Dan pada puncak film tersebut, terdapat adegan kekerasan dari Kim Taek atau ayah keluarga Kim kepada Tuan Park, karena Kim Taek merasa dipandang rendah dan kehilangan martabat sebagai manusia akibat tekanan sosial yang berlebihan. Jika disambungkan dengan teori strain Robert K. Merton, perilaku menyimpang muncul ketika individu tidak dapat mencapai tujuan sosial seperti kesuksesan, ekonomi, melalui cara yang sah. Yang terakhir, ada ketidakadilan struktural atau structural injustice. Akar dari semua konflik di film Parasite ini adalah sistem sosial ekonomi yang tidak adil. Keluarga Kim yang merupakan keluarga golongan miskin tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan tempat tinggal yang manusiawi. Dan jika disambungkan dengan teori konflik dari Karl Marx, yaitu ketidakadilan struktural adalah hasil dari konflik kelas antara pemilik modal dan pekerja. Film ini menunjukkan bagaimana kelas bawah dipaksa untuk hidup di pinggiran demi menopang kenyamanan kelas atas. Serta, dalam konsep sosiologi kesejahteraan sosial, ini menunjukkan sistem sosial yang gagal melindungi kelompok rentan. Apa dampak atau efek yang terjadi dari ketidakberfungsian tersebut, seperti apa gambarannya, dan siapa yang terdampak? Dampak dari ketidakberfungsian dalam film Parasite yaitu hilangnya empati dan ketidakadilan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Tekanan hidup dalam kemiskinan memaksa keluarga Kim melakukan penyimpangan sosial seperti penipuan berantai, pemalsuan dokumen, dan manipulasi agar dapat bertahan hidup. Gambaran nyatanya terlihat dari perbedaan ekstrem lingkungan tempat tinggal mereka. Keluarga Kim terjebak di semi basement yang gelap dan juga rentan bencana, sementara keluarga Park hidup dalam kemewahan yang terang. Ketimpangan ini mendorong keluarga Kim melakukan penipuan untuk memperoleh pekerjaan.
yang menunjukkan bahwa keterbatasan kesempatan dan tekanan hidup bisa mendorong orang berbuat salah. Hubungan antara kedua keluarga pun dipenuhi kepura-puraan dan kehilangan nilai kemanusiaan. Akibat dari kondisi tersebut, pihak yang paling terdampak adalah keluarga Kim sebagai representasi kelas bawah yang terjebak dalam sistem sosial yang tidak adil. Meski pada akhirnya seluruh pihak turut menanggung akibat dari hilangnya moral dan empati dalam masyarakat. Selain aspek ketidakberfungsian sosial, apakah ada aspek kekuatan atau keberfungsian sosial yang digambarkan dalam film tersebut? Jelaskan. Keberfungsian sosial dalam film Parasite digambarkan melalui kreativitas, solidaritas, dan kemampuan beradaptasi yang tinggi untuk bertahan hidup. Meski hidup dalam kemiskinan, keluarga Kim mampu bekerja sama secara cerdas, membagi peran, dan saling membantu untuk bertahan hidup. Mereka juga memanfaatkan jaringan sosial dan hubungan yang ada untuk memperoleh pekerjaan di rumah keluarga Park, menunjukkan bahwa koneksi sosial dapat memfasilitasi mobilitas meski sistemnya kurang. Selain itu, keluarga Kim menyesuaikan diri dengan norma dari struktur sosial yang berlaku di lingkungan kelas atas, menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap kondisi masyarakat. Dengan demikian, film ini tidak hanya menampilkan ketidakberfungsian sosial, tapi juga menyoroti kekuatan manusia untuk bertahan hidup melalui solidaritas, kreativitas, dan kecerdikan dalam menghadapi tekanan sosial. Dalam film Parasite, aktivitas dan peran pekerja sosial tidak ditampilkan, tetapi jika diimplementasikan ke dalam isu atau kasus yang ada di kehidupan nyata, ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai pekerja sosial. Di antaranya, dalam lingkup yang lebih kecil seperti individu dan keluarga, pekerja sosial dapat membantu individu yang mengalami kekerasan untuk menjalani konseling trauma. Selain itu, pekerja sosial juga dapat berperan dalam menghubungkan keluarga dengan akses layanan sosial seperti program subsidi rumah dan jaminan sosial. Dalam lingkup komunitas dan institusi, pekerja sosial dapat mengadakan program pendidikan sosial masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran hak-hak sosial. Lalu, program ini juga diharapkan bisa menghapus stigma kepada masyarakat miskin kota. Pekerja sosial juga dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih merata. Selain itu, pekerja sosial juga bisa mendorong pemerintah untuk mengadakan pelatihan agar masyarakat lebih siap dalam bekerja. Refleksi kami terhadap film Parasite adalah kemiskinan yang dialami oleh keluarga Kim membuat mereka melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial. Melalui film ini, kami memiliki sudut pandang baru, seseorang yang melanggar norma sosial bukan karena mereka memiliki sifat tersebut, tetapi karena mereka ingin mendapat kehidupan yang lebih baik. Diskriminasi yang dialami oleh masyarakat kelas bawah juga membuat kami merasa bahwa masih kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak sosial. Selanjutnya di sini saya akan menjawab poin G dan juga poin H. Di sini saya akan mulai dari poin G terlebih dahulu. Kami banyak hal-hal baru yang membuat kami cukup terkejut selama menonton film Parasite ini. Namun dengan hal-hal baru tersebut juga membuka pemahaman-pemahaman baru bagi kami terkait fungsi sosial dan ketidakberfungsian sosial yang juga sedang kami pelajari di mata kuliah dasar-dasar pekerja sosial ini. Beberapa hal-hal baru yang kita temukan di film Parasite ini, yang pertama ada keluarga Kim yang tinggal di semi-basement. Nah, rumah keluarga Kim itu tempatnya berada di bawah tanah, lalu rumah itu memiliki jendela kecil yang sejajar dengan trotoar, di mana setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata rumah-rumah semi-basement seperti itu betul-betul ada di Korea Selatan. Dan ternyata dulunya rumah semi basement tersebut itu dikenal sebagai Banjiha. Banjiha ini awalnya muncul pada saat masa Perang Korea dan berfungsi sebagai tempat untuk perlindungan dari bom. Karena masa perang di Korea juga sudah berlalu, akhirnya Banjiha atau rumah semi basement di Korea ini itu sekarang menjadi tempat tinggal bagi masyarakat-masyarakat kelas bawah di sana dan juga seolah menjadi simbol ketimpangan sosial yang terjadi di sana.
Dengan adanya scene rumah semi basement atau banjiha tersebut, itu membuka pemahaman baru bagi kami terkait social function atau fungsi sosial. Mana kehidupan keluarga Kim di rumah semi basement atau banjiha tersebut itu mencerminkan keterbatasan fungsi sosial yang diakibatkan oleh kemiskinan struktural, yang akhirnya social dysfunctioning atau ketidakberfungsian sosial itu terjadi juga karena sistem sosial gagal memberikan hunian yang layak bagi keluarga Kim tersebut. Selanjutnya, yang kedua adalah pada saat keluarga Kim menyusup untuk bekerja di kediaman keluarga Park. Nah, scene di mana keluarga Kim satu persatu itu mulai menggantikan pekerja-pekerja yang awalnya sudah bekerja lebih lama di keluarga Park dengan cara yang manipulatif itu betul-betul mengejutkan sekaligus sangat ekstrim. Meskipun ekstrim, realitanya masyarakat-masyarakat kelas bawah di luar sana juga banyak yang melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup di sistem sosial yang timpang ini. Dan juga scene tersebut mencerminkan stratifikasi sosial, di mana mobilitas sosial itu hampir mustahil tanpa menyingkirkan orang lain. Tentunya, scene tersebut juga membuka pemahaman baru terkait fungsi sosial, di mana terjadi dampak-dampak akibat dari social dysfunction atau ketidakberfungsian sosial, itu seperti keputusasaan, kebohongan, dan juga konflik antar kelas. Selanjutnya, di sini aku akan menjawab poin H. Sejauh ini, kami belum menemukan kasus serupa seperti di film yang terjadi di Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin pernah terjadi di Indonesia kasus serupa seperti di film. Karena nyatanya di Indonesia masih memiliki ketimpangan sosial dan juga tingkat kemiskinan yang tinggi. Seperti yang kami dapat dari data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2025, tingkat kemiskinan nasional di Indonesia itu mencapai 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang. Dan mungkin untuk rumah semi basement atau banjiha seperti di film itu tidak banyak ditemukan di Indonesia. Namun kita juga tahu bahwa masih banyak orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan. Contohnya seperti di bawah kolong jembatan Tol 3 di daerah Jakarta Utara. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak.